welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya melanjutkan dari yang sebelumnya. Masih tentang pajak, tapi di video ini aku akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Kayak gimana sih ketentuan-ketentuannya dan bagaimana pula tata cara perpajakan itu ya. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Oke, yuk kita mulai pembelajaran pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Kita akan membahas tentang teori penerapan pajak, kemudian stelsel pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, dan hambatan pemungutan pajak ya. Ternyata ada hambatan-hambatannya juga loh. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari teori penerapan pajak. Kira-kira ada berapa teori yang mengenai penerapan pajak ya? Yang ke satu itu adalah teori asuransi. Teori ini mengibaratkan pajak sebagai suatu premi asuransi yang dibayar setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara. Karena mengibaratkan sebagai premi asuransi di mana tiap orang itu bayar dan nantinya orang tersebut akan mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, maka muncullah teori asuransi ya. Yang kedua itu adalah teori kepentingan, di mana teori ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak itu karena negara telah melindungi kepentingan rakyat gitu ya. Jadi karena negara sudah melindungi kepentingan rakyat, maka negara mengenakan pajak kepada rakyat. Nah, ini adalah teori kepentingan. Yang ketiga itu ada teori gaya pikul, di mana teori ini menyatakan bahwa biaya atau jasa yang diberikan negara berupa perlindungan dipikul oleh orang yang menikmati jasa tersebut. Makanya disebut dengan teori gaya pikul ya. Yang keempat itu ada teori kewajiban mutlak, di mana teori ini menyatakan bahwa negara sebagai satu kesatuan yang di dalamnya ada warga negara yang terikat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Makanya disebut dengan teori kewajiban mutlak ya, karena warga negara terikat oleh aturan negaranya. Yang berikutnya itu adalah teori daya beli, di mana teori ini menyatakan bahwa pajak itu ibarat pompa yang menyedot daya beli masyarakat dan pada akhirnya dipompakan kembali kepada masyarakat ya. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Yang keenam itu adalah teori pembenaran Pancasila, di mana teori ini menyatakan bahwa berdasarkan atas kekeluargaan dan gotong royong, pajak merupakan pengorbanan setiap anggota keluarga untuk kepentingan bersama. Jadi pembenaran Pancasila itu terletak pada kekeluargaan dan gotong royongnya. Nah, inilah keenam dari teori penerapan pajak. Dari sini kita akan beralih ke asas pemungutan pajak ya. Yang pertama itu ada asas domisili, yang kedua ada asas sumber, yang ketiga ada asas kebangsaan. Untuk asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri ya. Ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Asas domisili artinya berdasarkan tempat tinggal wilayahnya ya, dipungut pajaknya tuh. Kemudian yang kedua asas sumber itu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal si wajib pajak. Jadi asas sumber itu berdasarkan penghasilan yang bersumber di wilayahnya, bukan berdasarkan domisili. Jadi misalkan si wajib pajaknya itu domisilinya di kota A, tapi dia berpenghasilan di kota B, maka kena asas sumber, yakni yang di kota B ya. Jadi sumber penghasilan di wilayahnya, bukan berdasarkan domisilinya ya.
Yang selanjutnya adalah asas kebangsaan, di mana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia, tapi tinggal di Indonesia. Dan ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Ya, jadi orang luar negeri yang bukan berkebangsaan Indonesia itu kena pemungutan pajak berdasarkan asas kebangsaan, ya. Nah, itu ketiga asas pemungutan pajak. Yang berikutnya adalah tentang stelsel pajak. Masih tentang pemungutan pajak ya, stelsel itu. Nah, di sini ada stelsel nyata, kemudian ada stelsel anggapan, dan yang ketiga ada stelsel campuran, ya. Stelsel nyata itu adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek, yaitu penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Karena stelsel nyata, jadi benar-benar yang realnya, yang dihitung. Penghasilannya nanti sampai akhir tahun itu berapa, baru diperhitungkan tentang pengenaan pajaknya. Jadi nyata berdasarkan penghasilan yang diterima. Kalau stelsel anggapan itu adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan 1 tahun ini itu disamaratakan atau dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga meskipun pada awal tahun itu sudah bisa ditetapkan besarnya pajak terutang. Jadi masih berupa anggapan, ya, bukan kenyataan. Nah, yang ketiga itu adalah stelsel campuran, di mana kombinasi antara stelsel nyata dan juga stelsel anggapan, ya. Jadi pada awal tahun itu besaran pajak dihitung berdasarkan anggapan, dan nanti di akhir tahun itu dihitung berdasarkan yang nyatanya, alias yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi gabung antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Beranggapan dulu, baru di akhirnya dihitung secara yang realnya. Oke, paham? Ya. Nah, itulah ketiga stelsel pajak. Yang selanjutnya kita beralih ke sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah Official Assessment System, kemudian yang kedua Self-Assessment System, dan yang ketiga itu adalah Withholding System. Bedanya apa? Kita lihat. Kalau yang Official Assessment System itu adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus disebutnya untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ya, ciri-cirinya wewenang itu adanya pada fiskus atau pada pemerintah yang memungut pajak. Kemudian wajib pajak itu bersifat pasif. Ciri-ciri yang ketiga adalah pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Nah, jadi di sini yang lebih aktif itu adalah si fiskusnya, ya. Yang kedua, self-assessment system itu adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi lebih menyerahkan kepada wajib pajaknya. Ciri-cirinya, wewenangnya ada di wajib pajak, kemudian wajib pajaknya bersifat aktif, yakni menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri, ya. Ciri yang ketiga adalah fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Jadi fiskusnya hanya berperan sebagai pengawas. Yang ketiga itu ada withholding system, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Artinya bukan fiskus, bukan juga wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya, wewenang tersebut ada di pihak ketiga. Nah, dari sistem pemungutan pajak kita akan beralih ke hambatan pemungutan pajak. Dari sekian teori yang tadi sudah kita bahas, ternyata ada juga loh hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak. Kira-kira hambatannya apa saja? Kita lihat.
Yang pertama ada perlawanan pasif dan ada juga perlawanan aktif. Ternyata ada juga ya bentuk perlawanan terhadap pemungutan pajak. Kita lihat yang pasif dulu. Di sini perlawanan yang muncul dari masyarakat karena masyarakat enggan atau pasif membayar pajak. Ya. Penyebabnya itu adalah perkembangan intelektual dan moral masyarakat, ya. Kemudian sistem perpajakan yang mungkin sulit untuk dipahami oleh masyarakat, dan penyebab yang terakhir adalah sistem kontrol tidak bisa dilaksanakan dengan baik sehingga warganya itu menjadi enggan atau pasif dalam membayar pajak. Itu adalah perlawanan yang pasif. Kita lihat perlawanan yang aktifnya kayak gimana ya. Bentuk perlawanan yang aktif itu semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Kata kuncinya adalah menghindari pajak. Bukan pasif lagi, tapi menghindari pajak ya. Nah, bentuk-bentuknya kayak gimana sih perlawanan aktif itu? Yang pertama adalah tax avoidance. Artinya penghindaran pajak di mana usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, ya. Bentuk yang kedua adalah tax evasion. Artinya usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Ini sih yang terparah ya dalam perlawanan aktif, yaitu menggelapkan pajak. Nah, kalian sebagai warga negara yang baik, jangan pernah melakukan penggelapan pajak ya. Kita harus taat pajak, bayar saja pajak, karena manfaatnya pun akan kita rasakan meskipun secara tidak langsung ya. Oke, sekian dulu untuk materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketemu lagi nanti. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Aku pamit, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum.